Shalom Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, puji Tuhan kita semua kembali dalam ibadah raya online GBIWTC Kota Wisata. Haleluya, mari saya undang Bapak Ibu Jemaat, sama-sama kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Engkau terlebih besar, jauh melebihi segala yang ada di muka bumi ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang hidup kami, Bapa. Kami mau sama-sama menaikkan pujian, meninggikan dan memuji nama-Mu ya Bapa. Kami siapkan hati kami ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya undang Bapak Ibu Jemaat kita bangkit berdiri, kita sama-sama menaikkan pujian buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab bersama-Mu Bapa, kami dapat lewati segala perkara besar. Amin. Tak akan pernah kami ragu.
Silakan duduk Bapak Ibu Jemaat terkasih. Sama-sama kita siapkan hati kita. Ya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan. Sebab ini pujian, sembah syukur kami. Kami naikkan hanya untuk menyembah nama-Mu ya Allah. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanyalah bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Selamat Bapak Ibu Jemaat, kita naikkan pujian-Mu. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu?
Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Yesus. Terima kasih Tuhan, karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati berkat-Mu Tuhan di bangsa ini ya Bapa. Bapa terima kasih buat penyertaan pemeliharaan buat bangsa ini ya Bapa. Engkau menyertai dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau menjaga dengan tangan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hikmat marifat yang Kau berikan buat para pemimpin kami Tuhan. Dari presiden, wakil presiden, para menteri Tuhan, sampai jajaran yang paling bawah pemerintahan ini Tuhan. Terima kasih karena ada tuntunan-Mu Tuhan, karena ada hikmat marifat yang bekerja melalui mereka Tuhan, sehingga bangsa ini Tuhan boleh ada sebagaimana ada bangsa ini Tuhan saat ini ya Bapa. Sekali lagi semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terima kasih, kami nyatakan shalom buat bangsa ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Terus bekerja melalui bangsa ini Tuhan, jaga unity bangsa ini Tuhan dengan kuat kuasa-Mu yang ajaib. Bawa terus bangsa ini Tuhan surut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami semua juga Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan bekerja melalui pemerintah ini Tuhan, untuk boleh Tuhan dengan kuat kuasa kasih-Mu ya Bapa, terus berjuang Tuhan melawan COVID-19 ini ya Bapa Tuhan. Dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, boleh menyertakan selalu Tuhan proses vaksin Tuhan di seluruh pelosok tanah ini Tuhan, tanah negeri ini ya Bapa. Boleh berjalan dengan baik karena Engkau yang memberkati, karena Engkau memimpin Tuhan, sehingga semua bangsa ini Tuhan dapat menjalani vaksin COVID-19 ini Tuhan dengan baik adanya, karena Engkau yang memimpin dan Engkau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Baik jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, dan Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dapat melakukan transfer melalui nomor rekening yang tercantum di layar maupun QR code yang juga tercantum di layar. Bapak Ibu bisa transfer melalui QR code dan juga nomor rekening tersebut. Mari kita angkat tinggi-tinggi amplop kita dan kita akan sama-sama deklarasikan pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima usaha, pekerjaan, karir, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, penghasilan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Pelanggan lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Diberikan anak bagi yang belum punya keturunan. Kami memiliki keluarga yang harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh
besar dan hanya Kau yang layak terima segala pujian sembah syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Bapa. Biar kiranya firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati setiap kami, menjadi pelita dan terang bagi tubuh kami. Terima kasih Tuhan, kuserahkan hidup kami, kuserahkan hati kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Salam jemaat terkasih, sebuah sukacita kita dapat berjumpa lagi di hari yang diberkati ini. Doa saya setiap saudara baik dan sehat dalam segala sesuatu. Karena rancangan Bapa bagi setiap kita, rancangan yang sungguh amat baik. Saat ini saya akan membahas dari Daniel pasalnya yang ke-6. Daniel selalu menarik perhatian saya karena dia adalah figur citra ilahi. Figur imago Dei. Seperti inilah seharusnya figur setiap anak-anak Tuhan. Mari kita baca bersama dalam Daniel pasal yang ke-6, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggung jawab supaya raja jangan dirugikan. Ayat yang ketiga. Maka Daniel ini melebihi, saya sebut superior. Dia melebihi siapa? Melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu. Karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dia mempunyai spirit of excellence. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Tanpa cacat nih, sempurna sekali. Ayat yang kelima, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Daniel telah berhasil menjadi kingdom minister, menjadi pelayan kerajaan, menjadi duta Kristus yang mempengaruhi lingkungan pemerintahan dan politik. Saya membayangkan ada artis-artis Kristen yang punya spirit of excellence seperti Daniel, yang mempunyai pengaruh di dunia keartisan, menjadi garam dan terang di situ. Saya membayangkan atlet Kristen yang punya kualitas seperti Daniel, yang punya nilai lebih daripada para atlet lainnya. Saya membayangkan model-model fashion adalah orang-orang Kristen yang punya kualitas karakter seperti Daniel, yang punya kecerdasan juga seperti Daniel. Saya membayangkan para wirausahawan, para pengusaha yang hebat, karena mereka punya spirit of excellence seperti Daniel. Saya membayangkan
anak-anak Tuhan berhasil dalam dunia bisnis. Saya membayangkan anak-anak Tuhan adalah filantropis, dermawan, orang-orang yang murah hati, yang suka memberi, yang suka memberkati. Pejuang-pejuang kemanusiaan, pembela-pembela keadilan adalah orang Kristen yang punya spirit of excellence. Mereka yang memperjuangkan hak asasi manusia. Mereka yang memperjuangkan kelestarian lingkungan hidup. Adalah orang-orang Kristen yang punya spirit of excellence. Saya ajak saudara kita sama-sama membayangkan ini. Anak-anak Tuhan adalah talent-talent terbaik. Anak-anak Tuhan dicari di mana-mana, dipakai di mana-mana, ditempatkan pada posisi-posisi strategis. Kenapa? Karena punya spirit of excellence, punya roh yang luar biasa. Talent-talent terbaik di bidang media sosial, di bidang information technology, internet of things, digital of things adalah anak-anak Tuhan yang punya kualitas seperti Daniel. Yang ada di dunia pendidikan, punya sekolah-sekolah terbaik, kurikulum terbaik, adalah anak-anak Tuhan yang punya kualitas hikmat seperti Daniel. Saya membayangkan ilmuwan-ilmuwan, penemu-penemu adalah anak-anak Tuhan. Kenapa? Karena punya spirit of excellence, punya roh yang luar biasa, punya roh yang unggul. Pernikahan yang terbaik, keluarga yang terbaik adalah keluarga anak Tuhan. Pernikahan anak Tuhan. Pejabat pemerintah yang terbaik adalah anak-anak Tuhan. Karena punya spirit of excellence. Anak Tuhan sebagai politisi yang terbaik. Sebagai anggota DPR. Seperti Daniel yang punya spirit of excellence. Sebagai camat, sebagai lurah, sebagai bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri. Bahkan tidak tertutup kemungkinan. Ada orang Kristen, ada anak Tuhan punya spirit of excellence seperti Daniel yang menjadi presiden di Indonesia atau wakil presiden di Indonesia. Who knows? Semua bisa terjadi, bukan? Yang percaya katakan amin. Nah, saudaraku yang kekasih, Daniel mempunyai spirit of excellence karena dia adalah manusia rohani, dia mengenal Tuhan. Saya dan saudara sebagai pemercaya Kristus, kita juga adalah manusia rohani karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita disebut manusia rohani karena kita mendapatkan hidup ilahi, Zoe di dalam diri kita. Kita juga disebut manusia rohani karena Yohanes 1 ayat 12 mencatat bahwa kita yang percaya dan menerimanya diberinya kuasa eksosia menjadi anak-anak Allah. Berarti di dalam diri kita sudah ada DNA ilahi. DNA yang unggul, DNA yang super, DNA yang sempurna, DNA yang tak bercacat celah. Itu ada di dalam diri kita. DNA yang ada pada setiap kita orang percaya tidak secara otomatis itu membuahkan keunggulan-keunggulan. Dia berproses di dalam diri kita. Hal yang sama terjadi pada Daniel. Daniel memiliki DNA unggulan. Tetapi itu tidak terjadi dengan sendirinya. Ada SPK unggulan Daniel yang menumbuhkan buah-buah unggulan itu. Ada sikap, ada perilaku, ada kebiasaan unggulan daripada Daniel yang menumbuhkan buah-buah unggulan itu. Kita temukan petunjuknya di dalam
Daniel pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Mari kita baca. Dikatakan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Seperti yang biasa dilakukannya. Garis bawahi kata-kata ini. Seperti yang biasa dilakukannya. Daniel dapat menumbuhkan buah-buah unggulan. Dia punya karakter keimanan yang luar biasa. Dia juga punya pengetahuan yang super. Dia punya keterampilan yang hebat, punya karya, punya kinerja yang luar biasa. Ini saya sebut buah-buah unggulan atau buah-buah dari spirit of excellence. Karena saudara, dia terbiasa atau dia punya kebiasaan. Jadi kita perlu memiliki sikap perilaku kebiasaan unggulan untuk menumbuhkan buah-buah unggulan. Kebiasaan unggulan daripada Daniel adalah berdoa memuji Allahnya 3 kali sehari. Saudaraku yang kekasih, kalau saudara baca biografi orang-orang hebat, orang-orang sukses, maka orang-orang hebat dan orang-orang sukses itu tidak terjadi dalam satu hari. Itu adalah hasil, akibat dari sebuah proses dijadikan, proses dibentuk menjadi sukses melalui sikap perilaku kebiasaan unggul. Apa saja kebiasaan unggul daripada Daniel? Yang pertama, mesbah ginosko. Dia punya mesbah ginosko, mesbah keintiman dengan Tuhan. Ini kebiasaannya, pujian, doa, firman. Sehari 3 kali sehari, ya, atau 3 kali dalam sehari dia memuji Tuhan, dia berdoa. Ini kebiasaan unggulan pertama yang harus menjadi gaya hidup kita atau kebiasaan kita. Kita harus memiliki kebiasaan unggulan ini, yaitu mengenal Allah, membangun keintiman dengan Tuhan. Saya sebut mesbah ginosko, ada mesbah doa, ada mesbah pujian, ada mesbah keluarga. Apapun bentuk mesbah kita, pastikan kita lakukan dengan keintiman atau ginosko. Saat kita memuji Tuhan, lakukan dengan keintiman. Saat kita berdoa juga dengan ginosko. Saat kita membaca firman juga dengan ginosko. Ini adalah cara hidup atau kebiasaan unggulan daripada Daniel. Dan biarlah ini menjadi kebiasaan unggulan daripada kita. Tiada hari tanpa membangun mesbah ginosko dengan Tuhan. Ada pujian, doa dan firman, PDF. Seperti Daniel sehari 3 kali. Mari kita juga bangun kebiasaan unggulan ini. Mengenal Allah. Melalui pujian, doa dan firman. Ini sumber keunggulan. Tanpa ini, kita belum disebut manusia superior atau di atas rata-rata. Yang kedua, kekudusan. Daniel sejak awal ketika dia masuk ke kerajaan Babilonia, dia menetapkan dirinya, tidak menajiskan dirinya. Dia gak mau. Kekudusan itu sudah harga mati. Ya, ini kebiasaan unggulan yang harus kita bangun. Ini keunggulan daripada profil Imago Dei.
setiap anak-anak Tuhan yang memiliki DNA ilahi, yang memiliki DNA imago Dei dalam dirimu, DNA keserupaan dengan Kristus, keserupaan dengan Tuhan, menumbuhkan buah kekudusan. Menyebut diri anak Tuhan, tetapi menjalani cara hidup hantu, itu bukan anak Tuhan. Anak Tuhan menjalani cara hidup kudus. Kalau kita memiliki, saudara, kebiasaan unggulan dalam kekudusan, ini menjadi gaya hidup kita, cara hidup kita setiap hari, maka kita ini masuk kelompok superior. Kenapa? Karena di dunia ini, di planet ini, tidak banyak orang memiliki cara hidup kekudusan. Hal yang berikut dari Daniel. Saudara, kalau mesbah ginosko dan kekudusan ini bagi saya adalah kelebihan anak Tuhan. Ya, kebiasaan 1-2 ini adalah kelebihan anak Tuhan ya. Kenapa? Karena kalau kebiasaan-kebiasaan sukses yang lain itu umumnya dimiliki oleh semua orang sukses yang lain di dunia ini, walaupun mereka nggak kenal Tuhan. Jadi kita ini sebetulnya punya nilai lebih. Kita ini superior. Yang ketiga yang dimiliki oleh Daniel adalah pembelajar. Jelas dia adalah seorang pembelajar yang unggul. Karena dia punya pengetahuan, punya hikmat, punya pengertian-pengertian yang luar biasa sekali. Sudah pasti dia adalah seorang pembelajar. Nah, ciri utama dari seorang pembelajar itu adalah pembaca. Suka membaca buku. Saya mencari tahu ya, apa kebiasaan sukses dari orang-orang yang dianggap sukses di dunia ini. Orang-orang hebat di dunia ini. Ada hal yang sama yang dimiliki oleh mereka semuanya adalah mereka punya kebiasaan membaca. Rata-rata 30 menit dalam sehari membaca buku. Mereka membaca buku yang berhubungan dengan bidang mereka. Yang kedua, buku-buku biografi, buku-buku pengembangan diri, itu yang menjadi bacaan mereka setiap hari. Albert Einstein seorang yang suka membaca buku. Elon Musk yang ada pada urutan nomor 2 sebagai orang kaya di tahun 2020. Itu seorang pencinta buku. Barack Obama, Warren Buffett, ya Warren bahkan menghabiskan cukup banyak jam-jam dalam sehari untuk membaca buku-buku yang berhubungan dengan investasi. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, milikilah kebiasaan orang unggulan ini. Suka membaca buku. Pastikan saudara dapat membaca buku ya paling malas gitu ya, paling malas. Satu buku sebulan udah paling malas gitu ya. Kalau bisa 1 buku seminggu, bagus ya. Bacalah yang berhubungan dengan bidang-bidang yang perlu Anda tekuni, yang berhubungan dengan pengetahuan yang Anda perlukan untuk mensupport ya, melengkapi Anda untuk menjadi lebih kompeten dalam bidang kerja Anda atau profesi Anda. Itu sangat perlu sekali ya. Oke. Yang keempat, kebiasaan yang perlu dilakukan supaya kita ini dapat menumbuhkan spirit of excellence kita itu ya, buah unggulannya kelihatan. Benih itu sudah ada, tapi perlu ditumbuhkan. Nah, caranya gimana? Melalui yaitu SPK unggulan kita, sikap, perilaku, kebiasaan unggulan kita. Setiap hari kita punya kebiasaan unggul. Supaya spirit of excellence-nya kelihatan. Kelihatan dari apa? Karakter kita. Kelihatan dari kinerja kita, karya-karya kita. Kelihatan. Ya. Oke, yang keempat.
Kebiasaan orang-orang sukses itu adalah menjaga kebugaran tubuh mereka. Kesehatan tubuh mereka itu penting sekali. Karena apa artinya punya banyak uang tapi sakit-sakitan? Kalau orang sehat masih bisa cari uang dengan mudah. Tapi kalau udah sakit-sakitan kan sulit mendapatkan uang. Ya. Jadi kesehatan itu penting. Nah, rumusnya adalah free. F R E E, ya, free. Ini akronim ya. F-nya adalah food. Pastikan kita makan yang baik. Ya, bukan sekedar sedap di telinga, NA. Kok sedap NA sedap di telinga? Sedap di lidah, ya. Bukan sekedar enak di lidah, bukan. Yang enak di lidah, sedap di lidah itu belum tentu baik dan sehat. Ya, jadi ya pastikan saudara mengkonsumsi makanan-makanan yang baik buat tubuh, yang sehat buat tubuh. Oke? Dan yang kedua, R-nya atau R-nya adalah rest, istirahat yang cukup. Juga R itu adalah refreshing, perlu ada refreshment, penyegaran, perlu ada rekreasi gitu ya. Oke, itu R-nya. Dan kemudian E-nya adalah exercise, perlu latihan. Ya, olahraga, ya sesuaikan dengan umurmu ya. Jangan sudah cukup berumur, olahraganya yang berat ya itu sebetulnya nggak bermanfaat. Jadi sesuaikan. Dan tapi yang penting itu adalah konsisten ya. Jadi bukan soal berjam-jamnya ya atau soal beratnya, tapi ya mungkin nggak terlalu berjam-jam ya. Dan juga tidak terlalu berat, tapi konsisten dilakukan, nah, itu bagus. Dan yang terakhir adalah edutainment. Hiburan-hiburan yang membangun, yang mendidik. Ya, kita perlu itu juga ya untuk jiwa kita. Nah, jadi kita harus memilih cara hidup sehat. Dan jadikan ini kebiasaan. Bukan sekali-sekali, tapi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan kan sesuatu yang kita sukai menjadi gaya hidup kita. Dan yang kelima, kebiasaan yang kelima adalah manajemen waktu. Orang-orang sukses itu sangat memperhitungkan waktu. Mereka sangat menghargai waktu. Mereka nggak mau waktu terbuang percuma. Mereka memperhitungkan setiap penggunaan waktu supaya ada output. Ada hasil yang baik, produktif. Jadi mereka mempergunakan waktu mereka begitu baik, terhitung, terukur, efektif. Ya. Bagi mereka waktu bukan sekedar uang. Waktu lebih dari sekedar uang. Waktu adalah kehidupan. Time is life. Waktu itu adalah kehidupan. Jadi bagi mereka kehilangan waktu itu sama dengan kehilangan hidup. Kalau kita kehilangan waktu, kita sulit untuk mendapatkan kembali, mencari kembali waktu yang sudah hilang itu. Dia sudah pergi, sudah lewat. Itulah sebabnya pastikan kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Perlu ada manajemen waktu supaya kita mendapatkan hasil manfaat dari waktu hidup ini buat diri kita dan juga bermanfaat buat orang lain. Nah, jadi saudara, kita perlu dengan sengaja membuat pilihan SPK unggulan kita, sikap perilaku kebiasaan unggulan kita. Karena kalau kita punya sikap perilaku kebiasaan unggulan, maka sudah pasti yang ditumbuhkan itu adalah buah-buah unggulan. Kita menjadi lebih berkarakter, ya. Kalau dari pengetahuan wawasan kita bertambah, ya. Dan kita juga punya keterampilan-keterampilan yang lebih baik lagi. Kita lebih skillful, lebih cakap, lebih handal. Kita lebih kreatif. Ya kita punya, kita lebih menghasilkan sesuatu, kinerja kita yang lebih baik lagi. Ada karya-karya unggul dari hidup kita. Itulah sebabnya saudara, mari kita memiliki kerinduan ini. Kita mau menampilkan keunggulan bukan supaya kita dipuji atau dimuliakan oleh manusia.
Tapi tujuan besar kita adalah supaya nama Tuhan, nama Allah kita dipermuliakan lewat hidup kita. Nama Yesus yang kita sembah dikenal lewat hidup kita. Kenapa? Karena kita memiliki buah-buah unggulan dari hidup kita. Itulah sebabnya pastikan kita fokus, konsisten, tekun, bangun disiplin untuk menumbuhkan benih unggulan itu yang sudah ada pada setiap kita. DNA ilahi yang sudah ada pada kita. Spirit of excellence yang sudah ada pada kita. Ditumbuhkan melalui apa? Melalui sikap, perilaku, kebiasaan unggulan. Praktekkan 5 yang sudah saya sebutkan tadi. Pertama apa? Mesbaginosko. Gaya hidup PDF, ujian doa firman. Setiap hari. Sesibuk apapun Anda, pastikan PDF dilakukan setiap hari. Dan yang kedua, kekudusan. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Jangan menajiskan dirimu. Jangan ikut-ikutan cara dunia yang tidak bermoral. Kekudusan itu harga mati. Kejarlah kudusan, kata Tuhan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan. Kita hidup kudus bukan supaya kita masuk surga, tapi karena kita warga kerajaan surga. Maka kita menjalani gaya hidup kekudusan. Why? Karena kekudusan adalah cara hidup kerajaan. Kekudusan adalah cara hidup, standar hidup, the way of life dari warga kerajaan surga. Yang ketiga, jadilah pembelajar. Tentu kita bisa belajar dari banyak hal. Kursus-kursus, training-training, pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, sekolah-sekolah, kuliah. Saudara sudah berkesempatan S1, bisa lanjutkan ke S2 dan seterusnya. Sudah bisa ambil ya knowledge yang belajar lagi, knowledge yang baru, dapatkan keterampilan yang baru. Saya mengambil beberapa sertifikasi atau certified. Dan ya, saya perlu bayar waktu saya untuk berhari-hari belajar mengambil untuk mendapatkan certified itu, mengerjakan tugas untuk mendapatkan certified itu. Plus ada investasi dana yang tidak sedikit juga untuk mendapatkan certified itu. Investasi untuk knowledge-mu, investasi untuk skill-mu, investasi untuk pengembangan diri, investasi untuk pengembangan sumber daya manusia. Miliki kebiasaan yang sebetulnya murah kok. Baca buku itu murah sekarang. Kenapa? Kita bisa baca di Google, kita bisa baca ya di media sosial itu tersedia konten-konten yang bisa kita baca, ya. Jadi ya bangun ini jadi kebiasaan karena orang-orang unggul ini punya kebiasaan unggul ini. Ya sebaliknya kalau kita punya kebiasaan gagal, kebiasaan buruk, ya hasilnya akibatnya apa? Ya gagal juga, saudara. Ya. Dan yang berikut kebiasaan sukses yang keempat adalah gaya hidup sehat, jasmani, tubuh, jaga itu. Ya, kebugaran tubuh, kesehatan tubuh kita. Dengan FREE, free. Dan yang kelima adalah manajemen waktu. Pergunakan waktumu sebaik mungkin. Dengan bijaksana. Gunakan waktumu untuk memproduksi, menghasilkan sesuatu. Manfaatkan waktumu, pergunakan waktumu, ngisi waktumu untuk mencapai goal dalam hidupmu. Pastikan kita memperhitungkan setiap penggunaan waktu kita secara efektif. Supaya kita dapat menghasilkan hal-hal hebat dari waktu yang dikaruniakan Tuhan dalam hidup kita. Doa saya, setiap saudara menjadi seperti Daniel. Punya spirit of excellence. Punya kualitas di atas rata-rata. Superior, melebihi. Di spheres manapun Tuhan menempatkan Anda. Apakah di A, B, C, D, E, F atau G.
Anda adalah pribadi yang menonjol, pribadi yang diperhitungkan, pribadi yang dilihat, pribadi yang dibutuhkan, pribadi yang diutamakan, pribadi yang dicari. Kenapa? Karena Anda punya spirit of excellence. Sudah punya roh yang luar biasa. Yuk, buat komitmen ini. Tuhan, saya tidak mau sekedar menjadi Kristen biasa. Saya mau jadi Kristen yang luar biasa. Karena di dalam diri saya ada spirit of excellence. Ada roh yang luar biasa. Tuhan Yesus berkati. Jemaat terkasih, sekarang kita akan perjamuan kudus. Siapkan rotimu dan siapkan anggurmu. Mari, angkat roti dan anggur di tangan kanan saudara. Mari ikuti doa saya. Bapa Surgawi, karena begitu besar kasih-Mu kepadaku, sehingga Engkau telah mengaruniakan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus disalibkan untuk menebus dosaku. Sekarang saya mau bersekutu dengan tubuh Yesus dan dengan darah Yesus untuk mengingat kematian Kristus bagiku dan untuk memberitakan kematian Kristus sampai Ia datang lagi, dan untuk meneguhkan persekutuanku dengan tubuh Kristus. Syekaralama. Jemaat Tuhan, mari kita masing-masing mengucap syukur. Katakan, Yesus, terima kasih buat tubuhmu yang sudah Engkau pecah-pecahkan bagiku. Yesus, terima kasih buat darahmu yang sudah Engkau curahkan bagiku. Katakan terima kasih, Yesus. Penebusanmu sempurna. Ya, sempurna, sudah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau telah didamaikan dengan Bapa, dibenarkan. Yes. Tubuhku telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar. Dan tubuhku adalah bait Roh Kudus untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang telah ditebus, ya, bukankah roti yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Bukankah cawan anggur yang atas kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Makanlah, minumlah. Dalam nama Yesus. Thank you, Jesus. Shikaradabaya shatakarapapapasya. Syadaralabakasya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas firman yang sudah disampaikan. Mengucap syukur Tuhan. Sebagaimana Daniel mempunyai roh yang luar biasa, sehingga Engkau pakai dia Tuhan berdampak di lingkungan pemerintahan dan politik. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan juga sudah memberikan pada setiap kami roh yang luar biasa itu Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami mau menumbuhkan roh yang unggul itu dengan sikap, perilaku, kebiasaan unggulan kami. Kami mau membangun mesbah ginosko kami setiap hari. Tiada hari tanpa PDF, ujian doa firman. Kami mau hidup dalam kekudusan setiap hari. Kami mau jadi pembelajar.
Kami mau jaga kesehatan kami, kesehatan tubuh kami. Kira basyakaralaba. Kami juga mau mengelola waktu kami dengan bijaksana. Roh Kudus memampukan kami. Ini komitmen kami Tuhan untuk membangun 5 SPK unggulan ini Tuhan. Terima kasih Abah ya Bapa. Urabasyikaralaba. Bapak, aku berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Setiap kebutuhan mereka masing-masing. Setiap persoalan kehidupan mereka. Aku percaya Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan pembuat mujizat. Aku percaya Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Dan aku percaya pertolongan-Mu terjadi buat setiap anak-anak-Mu Bapa. Mereka akan melihat kebajikan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Perlakukan setiap mereka dengan ajaib. Terima kasih ya Bapak. Lemah menjadi kuat. Yang berkekurangan alami penyediaan Tuhan. Dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan bangkit berdiri. Pastikan kita semua menjalani gaya hidup sehat dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19 5M. Selasa nanti kita akan ada VVIP khusus buat para pengerja, Kota Wisata Kupang dan SOES. Sebab itu pastikan semua pengerja join program ini. Gereja kita adalah gereja pemuritan dan kita sedang membangun budaya pemuritan yang kuat di gereja kita melalui Carousel. Itulah sebabnya pastikan setiap jemaat Tuhan dimuridkan dan setiap jemaat juga memuridkan. Aktif dalam setiap Carousel Anda. Dan hadirlah juga dalam doa fajar kita di hari Sabtu pukul 5 pagi. Mari angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang penuh dengan kasih karunia, melimpahkan kasih karunia itu bagi hidupmu. Katakan amin. Dia memegang tangan kananmu dan membawa engkau dari kemenangan kepada kemenangan. Dari iman kepada iman yang semakin sempurna. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Semua berkat terbaik ini yang menghadirkan engkau dimanapun. Di salah satu dari 7 Spirit itu. Engkau berdampak. Karena engkau mengalami penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.